زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Yaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewajibkan kepada kita untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni dosa kalian, wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian semua ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah," dan bertaubatlah kepada Allah jami'an, kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kita semua pasti pernah terjerumus ke dalam dosa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan sebelum dicatat oleh malaikat pencatat dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahibasy shimali la yarfa'ul qalama 6 sa'atin 'anil 'abdil muslimil mukhti." Sesungguhnya malaikat pencatat dosa yang berada di sebelah kiri mengangkat penanya, tidak mencatat dosa seorang hamba yang berdosa, yang terjerumus ke dalam dosa selama 6 saat. 6 saat ini bisa diartikan dengan 6 jam atau beberapa saat di siang hari atau di malam hari. Fa in nadama, apabila hamba tersebut menyesali dosanya, wastaghfarallah, dan segera meminta ampun kepada Allah, alqaha, maka malaikat tadi tidak jadi mencatat dosa tersebut. Tapi ketika hamba tersebut tidak menyesali dosanya dan tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat satu kesalahan. Tapi jangan putus asa dulu teman-teman sekalian, karena Allah masih memberikan kita kesempatan. Kapan? Selama kita hidup, Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Selama nyawa masih ada dalam jasad kita, selama ajal belum menjemput kita, selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Akan tetapi teman-teman sekalian, musibah besar terjadi di zaman kita hari ini. Banyak di antara manusia yang tidak mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melakukan dosa dengan berbagai macam dosa di siang hari dan di malam hari. Di antara mereka ada yang meremehkan dosa, menganggap remeh dosa-dosa kecil. Bahkan ada yang menganggap remeh dosa-dosa besar. Kan cuma ngelihat doang, ya sedetik 2 detik gak apa-apa lah. Kan cuma pegang doang. Ya ninggalin sholat sebentar gak apa-apa lah, sekali-kali. Nanti tobat juga kok. Ya batal puasa sehari gak apa-apa lah, nanti kan diganti. Mereka menganggap remeh dosa-dosa. Padahal bandingkan dengan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW terdahulu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri." Sesungguhnya kalian melakukan dosa yang mana dosa tersebut kalian anggap itu lebih kecil, lebih tipis dari rambut kalian. Kunna na'udduha 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi kami dahulu, kata sahabat Anas, kami dahulu melihat dosa tersebut di zaman Rasulullah SAW merupakan dosa yang menghancurkan. Beginilah para sahabat melihat dosa. Meskipun dosanya kecil, tapi mereka takut kepada dosa. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi."
Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosanya seolah-olah dia duduk di bawah gunung dan dia takut gunung tersebut menimpanya. Seperti inilah seorang mukmin seharusnya melihat dosanya. Dia takut melihat dosanya, seolah-olah dia duduk di bawah gunung dan dia takut gunung tersebut menimpanya. Akan tetapi al-fajir, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Akan tetapi orang yang gemar berbuat dosa, orang yang pendosa, yang gemar bermaksiat, dia melihat dosanya hanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya, kemudian dia usir gitu aja. Dia menganggap remeh dosa tersebut. Padahal teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal muhqiratiz dzunub." Iyyakum wal muhqirat. Hati-hatilah kalian kepada dosa-dosa yang kalian anggap remeh, dosa-dosa yang kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli fayuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkumpul dan menghancurkan seseorang yang melakukannya. Maka hati-hatilah kepada dosa kecil. Para ulama mengatakan, dosa kecil yang dilakukan, kemudian orang tersebut melakukannya dengan anggapan remeh, dengan menganggap remeh dosa tersebut, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa tersebut bisa masuk ke dalam dosa besar, bahkan bisa menjadi dosa besar karena dianggap remeh. Oleh karenanya teman-teman sekalian, la saghirata ma'al israr. Tidak ada namanya dosa kecil kalau selalu diulang-ulang. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu menyesali dosa kita, kalau kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menasihati kepada diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian, la tanzur ila sigharil ma'siyah. Janganlah melihat kecilnya maksiat. Walakin unzur ila man asait. Akan tetapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya dengan dosa yang kita anggap kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi," kabarkanlah kepada hamba-hambaku, "Anni anal ghafurur rahim," bahwasanya aku, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi, dan bahwasanya azabku, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala huwal azabul alim. Sungguhnya azab Allah adalah azab yang sangat pedih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جنان الخلود ومنك المزيد.